Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismi Nurul Absa dari kelas 1 BD3. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan eh, hasil paper saya yang berjudul Analisis Efek Domino Bunga Berbunga pada Perhitungan Denda Keterlambatan Pinjaman Online, Pinjaman Fikih Muamalah, dan Matematika Keuangan. Melalui video ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik layar aplikasi pinjaman online yang saat ini marak digunakan oleh masyarakat, khususnya mengenai bagaimana sebuah utang yang awalnya bernilai kecil bisa berubah menjadi beban finansial yang sangat raksasa dan menjebak dalam waktu yang relatif singkat. Kita mulai pembahasan dari latar belakang masalah, di mana perkembangan teknologi finansial atau yang akrab kita sebut dengan pinjol ini memang menawarkan angin segar berupa kemudahan akses dana cepat tanpa agunan konvensional bagi masyarakat. Namun di balik kemudahan yang tampak begitu menggiurkan tersebut, sistem ini sebenarnya menyimpan sebuah bom waktu ekonomi yang sangat berat bagi nasabah, yaitu berupa skema denda keterlambatan pembayaran harian yang diakumulasikan langsung ke dalam pokok utang berjalan. Karakteristik denda akumulatif inilah yang memicu terjadinya fenomena efek domino, di mana nasabah yang sedang mengalami kesulitan keuangan atau gagal bayar akan langsung terjebak dalam lingkaran utang tak berujung, karena nominal kewajiban mereka terus berlipat ganda setiap harinya. Fenomena ini bukan sekedar masalah teknis administrasi biasa, melainkan sebuah bentuk eksploitasi finansial yang secara matematis sengaja dirancang untuk memindahkan seluruh risiko ketidakpastian dari pihak penyedia platform secara sepihak langsung kepada peminjam demi meraup keuntungan maksimal. Jadi, jika kita bedah masalah ini berdasarkan sudut pandang matematika keuangan, pertumbuhan akumulasi utang yang sangat agresif ini dikalkulasikan menggunakan fungsi eksponensial melalui sistem bunga berbunga atau yang bisa kita kenal dengan bunga majemuk. Nah, karena dalam video ini saya tidak menggunakan papan tulis atau visualisasi rumus, bayangkan saja bahwa dalam sistem ini jumlah hari keterlambatan diposisikan sebagai pangkat. Efeknya sangat luar biasa karena grafik pertumbuhan utang kita tidak akan berjalan lurus, melainkan melonjak tajam ke atas. Berbeda dengan sistem bunga tunggal biasa di mana denda hariannya flat hanya karena dihitung dari pinjaman pokok di awal. Sistem bunga majemuk pada pinjol ini justru menggabungkan denda yang lahir hari ini ke dalam pokok utang esok hari. Artinya di hari berikutnya, kita tidak hanya membayar denda atas utang pokok saja, melainkan kita juga dipaksa membayar denda di atas denda yang sudah jatuh tempo sebelumnya. Untuk memberikan gambaran yang lebih nyata, saya ambil contoh kasus dari paper saya. Misalkan ada seorang nasabah yang meminjam uang sebesar 1 juta rupiah dengan tingkat denda 1% per hari. Lalu dia mengalami kesulitan dan terlambat membayar selama 30 hari. Kalau platform itu menggunakan sistem bunga tunggal biasa yang sifatnya flat, denda nasabah tersebut hanya Rp10.000 per hari, sehingga setelah sebulan total utangnya menjadi Rp1.300.000. Tapi karena pinjol menggunakan sistem denda berbunga yang akumulatif, utangnya setelah 30 hari ternyata membengkak menjadi Rp1.347.000 lebih. Selisih puluhan ribu itulah murni lahir dari denda yang didendakan kembali. Bayangkan kalau keterlambatan ini terus berlanjut sampai 90 hari, dengan sistem bunga biasa utangnya belum sampai 2 juta rupiah. Tetapi dengan sistem pinjol, utang tersebut melonjak ugal-ugalan menjadi 2.400.000 rupiah lebih. Yang berarti nilai dendanya saja sudah jauh melampaui uang pokok yang dipinjam di awal. Sekarang kita alihkan pandangan
untuk meninjau praktik finansial ini dari sudut pandang hukum Islam melalui fikih muamalat yang secara tegas memberikan batasan bahwa transaksi utang piutang merupakan akad sosial yang bertujuan untuk tolong-menolong dan bukan merupakan akad komersial untuk mencari keuntungan sepihak. Berdasarkan Kitab Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Dr. Erwandi Tarmizi, mekanisme denda keterlambatan harian yang diterapkan oleh platform pinjol kontemporer ini merupakan sebuah replikasi sempurna dari praktik riba jahiliyah yang diharamkan secara mutlak dalam syariat Islam. Pada zaman dahulu, ketika seorang peminjam tidak mampu melunasi utangnya yang jatuh tempo, mereka dipaksa menaikkan nominal utang agar waktu pelunasan bisa diperpanjang. Dan tragisnya, pada sistem pinjol modern saat ini, proses tersebut telah diotomatisasi secara rapi oleh algoritma komputer. Oleh karena itu, denda pinjol ini secara eksplisit memicu berlakunya kaidah fikih bahwa setiap pinjaman yang mendatangkan kemanfaatan atau kelebihan nominal bagi kreditur akibat penundaan waktu bayar adalah riba yang batil dan haram hukumnya. Lebih jauh lagi, keharaman praktik ini bersifat mutlak didasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan segala bentuk riba. Selain itu, terdapat ancaman spiritual yang sangat keras di dalam hadis riwayat Muslim, di mana Rasulullah SAW melaknat seluruh pihak yang terlibat, baik pemberi pinjaman, nasabah yang terpaksa menyetujui, hingga sistem yang mencatat transaksi ribawi tersebut. Seringkali pihak pinjol berdalih bahwa denda ini diperbolehkan sebagai sanksi kedisiplinan agar nasabah tidak meremehkan utang. Namun para ulama menegaskan bahwa jika tujuannya memang untuk disiplin, dana denda itu wajib dialokasikan 100% untuk kepentingan sosial, bukan malah masuk ke kantong perusahaan sebagai pendapatan operasional seperti yang terjadi saat ini. Lagi pula, sistem otomatisasi denda pinjol ini secara kejam menyamaratakan antara nasabah yang sengaja menunda pembayaran dengan nasabah yang memang sedang kesusahan. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 280 bahwa jika orang yang berhutang berada dalam kesukaran, maka berilah mereka tenggang waktu sampai memperoleh kelapangan, bukannya malah dihukum dengan denda yang semakin mencekik. Berdasarkan seluruh analisis yang telah saya jelaskan selaku penulis, saya secara tegas berdiri di pihak fikih muamalat untuk mengharamkan dan menolak keras sistem denda keterlambatan bunga berbunga pada pinjaman online konvensional. Saya menilai bahwa argumen mitigasi risiko yang selalu digelorakan oleh penyedia pinjol adalah argumen yang cacat secara moral, karena menertibkan nasabah tidak boleh dilakukan dengan cara eksploitasi finansial yang menjerumuskan kaum yang lemah ke dalam jurang kemiskinan yang lebih dalam. Sebagai penutup, paper ini membuktikan bahwa sistem bunga majemuk sengaja memanipulasi faktor waktu untuk mengeruk keuntungan, sementara Islam hadir menawarkan keadilan sejati. Oleh karena itu, saya menyarankan pihak pemerintah melarang keras skema denda berbasis bunga majemuk harian ini dan menghimbau masyarakat luas untuk menghindari utang konsumtif berbasis bunga berbunga demi menjaga keberkahan harta kita. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.